Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi S. NIM saya 120 1194089. Saya dari kelas D4304. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi mini makalah. Mini makalah, kebetulan ini mini makalah yang terakhir. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu materi bab, yaitu adalah ekonomi Islam. Pada saat ini, saya ada topik tentang materinya yaitu adalah investasi menurut ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak menjelaskan secara rinci, tapi secara beberapa poin-poin saja. Tentunya penting dan juga patut digarisbawahi tentunya teman-teman. Pada kali ini, mungkin langsung saja, yaitu saya akan menjelaskan yaitu adalah latar belakangnya adalah Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam perkembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan ya. Nah, salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan itu, salah satunya adalah dengan kegiatan investasi, teman-teman. Kalau kita ketahui bahwasannya investasi secara sederhana, dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Nah, selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan mendatang, seperti itu. Investasi juga diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi yang saat ini untuk mendapatkan manfaat lebih besar yang di masa yang akan mendatang, seperti itu. Nah, investasi sendiri tentunya itu ada pengeluaran nih teman-teman, pengeluaran dalam hal ini. Nah, pengeluaran ini terbagi menjadi 3 investasi. Yang pertama adalah investasi tetap bisnis atau bisnis fix. Itu, bisnis fix investment ya, itu adalah pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis modal, seperti mesin-mesin, peralatan produksi, dan lain sebagainya untuk mendirikan jenis-jenis industri atau perusahaan. Kemudian ada investasi residensial, itu adalah pengeluaran, rumah atau tempat tinggal ya, daripada, atau bangunan seperti itu untuk nantinya di usahanya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, ada yang ketiga adalah investasi persediaan, itu adalah, atau inventory, itu adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjadi, atau jadi kita menyetok ini nih kalau kita mau produksi, contohnya memproduksi suatu barang kita harus, nyetok bahan, kemudian nyetok alat, dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Nah, seseorang yang melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat nih. Kalau kita tadi udah ada, bahas tentang pengeluaran, jadi kita habis ini membahas tentang syarat-syarat yang dilarang nih, nggak boleh dilakuin dalam investasi nih. Nah, di dalam Al-Quran sendiri hadis sudah banyak dijelaskan tentunya, tentang hal-hal apa yang dilarang investasi, tapi, investasi di negara-negara yang menganut ekonomi Islam itu menurut Matt Wiley itu ada 3 faktor. Yang pertama ada sanksi terhadap pemegang aset, kemudian ada dilarang melakukan berbagai spekulasi atau judi ya contohnya atau segala macam judi, kemudian, tingkat bunga sebagai pinjaman sama dengan nol. Jadi, gampangannya tuh tidak boleh riba ya kalau nomor 3 ini, tidak ada boleh riba dan lain segala lain macamnya. Kemudian seperti itu, seorang muslim ya, dalam hal ini adalah penggiat ekonomi Islam, itu ada 3 alternatif atas dananya. Yang pertama adalah seorang diperbolehkan memegang kekayaan dalam bentuk uang kas ya, uang kas maksudnya, bukan cash, uang kas. Kemudian yang kedua, seorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset nih, tanpa berproduksi, misalnya, deposito, kemudian real estate, perhiasan, dan lain sebagainya. Dibentuk investasinya dalam bentuk, bukan uang. Kemudian yang ketiga adalah misalnya menginvestasikan tabungan seperti memiliki proyek-proyek atau menambah persediaan kapital nasional. Jadi menggunakan proyek-proyek. Konsep Islam yang tadi tentunya menunjukkan bahwanya harta dan benda pada hakikatnya adalah milik, Allah. Karena kita tahu, tadi kita dijelaskan juga kita tidak boleh yang adanya bentuk spekulasi, tidak boleh ada pinjaman atau bunga dengan beberapa persen, kemudian asetnya tidak, ada sanksi kalau ada aset yang berkurang. Jadi itu kita ketahui bahwasannya itu adalah milik Allah. Sedangkan manusia adalah sebatas mendapat amanah untuk mengelola dana atau mengelola agar bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, Islam sendiri bukan suatu agama yang melihat aktivitas usaha investasi sebagai perwujudan atas keberadaan manusia,
sebagai pengusaha di muka bumi ini, atau khalifah, serta implementasi makna ibadah kepada Sang Pencipta. Sangat mencela adanya sumber daya tidak dimanfaatkan dengan baik, dan ini pun telah dikatakan dalam Al-Quran secara tegas, telah melarang manusia melakukan segala macam penimbunan harta. Sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapat siksa yang pedih. Itu terdapat di Quran surah At-Taubah ayat 34. Nah, jadi intinya Islam sendiri pada dasarnya, tidak suka, tidak, eee, mencintai hamba-hambanya untuk menimbun harta tanpa menafkahi pada jalannya, seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang tadi, Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi. Hal ini latar belakangi oleh landasan ajaran perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif, kemudian sebaliknya aset yang telah dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut. Nah, jadi bagi mereka yang tidak berinvestasi, maka zakat akan dibayarkan dengan mengambil aset yang dimilikinya. Dan jika hal itu berlangsung secara terus-menerus, maka akibatnya jumlah aset yang dimiliki semakin berkurang. Sehingga hal ini dapat terlihat jelas betapa Islam sangat mendorong investasi. Nah, sebelum seseorang atau badan hukum melakukan investasi, sebaiknya terlebih dahulu mengenal, mempelajari, memahami jenis-jenis produk investasi dan alasan berinvestasi. Hal ini dapat memberikan gambaran dan tuntunan dalam memilih produk mana yang tepat. Produk tersebut benar sesuai dengan prinsip syariah tentunya, dan juga produk berisiko rendah sehingga tidak terpengaruh oleh iming-iming keuntungan investasi yang menyesatkan. Alias bodoh. Jadi intinya kita sebagai muslim tentunya harus tetap senantiasa berzakat karena dijelaskan tadi juga zakat itu merupakan bentuk daripada perputaran investasi seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.